kan mereka sudah jaringan dan sudah lama ya. Jadi dia beli satu tabung satu-satu di kios yang dia beli kan dapat 10 tabung. Per hari berarti di total berapa tuh? Kalau 15.000 berarti kali 2.500 saja itu. Sekitar 40 ke 50 ya. Keuntungan yang didapatkan 1 miliar 50 juta per hari. Kerugian negara kurang lebih 1,5 miliar per hari. Kepada mereka saya himbau, silahkan menyerahkan diri. Anda bisa berlari, saya pastikan Anda tidak bisa bersembunyi. Inilah bentuk peringatan polisi yang ditujukan kepada daftar pencarian orang atau DPO terduga praktik curang pengoplos gas. Pastikan keamanan masing-masing anggota dan pastikan tidak ada insiden yang akan terjadi di lapangan. Demikian, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Baik, kita berangkat. Di penghujung akhir tahun 2023, sebuah praktik ilegal sindikat besar pengoplos gas dibongkar Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kriminal Khusus Polda Banten. Target lokasi praktik pengoplos berada di wilayah Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Ke lokasinya aja. Di mana? Tadi udah disurvei lewat sini nggak? Setelah dilakukan penyelidikan, polisi bergerak menuju lokasi. Ya udah, enggak itu di pos tadi orang curiga tadi itu kita masuk itu. Enggak agak cepetan ke Bay? Agak cepetan dikit. Iya, agak cepetan dikit, agak cepetan. Berjarak kita berjarak berjarak di barak. Lokasi pabrik pengoplosan gas mulai tercium petugas saat ditemukannya alat transportasi yang diduga sebagai pengangkut gas oplosan. Dan inilah rekaman khusus detik-detik lokasi gas oplos dibongkar polisi. Itu ya? Buka. Yang terima orang. Iya buka. Buka ini samping. Hah? Tebak-tebak nih. Ini bagian apa semua nih? Teman-teman saya itu Pak. Ini? Kenek. Itu apa? Kenekin muat. Nah, kalau banyak tempat nih, sana pojok tuh, badannya di sana. Sana juga di bangsa ya. Coba alatnya. Ini bawa 3 kg. Yang ini bawa yang ukuran 50 kiloan. Lanjut apa nih? Nah, ini barang buktinya yang tadi sudah disuntikan. Coba ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa coba nih? Nah, ini untuk segelnya, Bang. Coba sebelah mana segelnya coba. Ini tutup-tutup yang buat Ini apa nih? ukuran 3 kilo. Ini yang ukuran Ini buat regulator 30. ya? Nah, ini alat-alatnya untuk melakukan penyuntikan atau pemindahan gas dari Sama ya? ukuran 3 kilo ke ukuran. Ini apa nih? Hijau, biru nih, biru baca biru. Nah, ini segel dari Kabupaten Tangerang, Kupa. Jadi pada malam itu saya perintahkan anggota untuk mengikuti peredaran gas subsidi 3 kg yang diduga berasal dari wilayah Banten yang akan dilakukan penyuntikan di wilayah Jakarta. Ternyata dalam salah satu pelakunya adalah daftar pencarian orang yang kita kembangkan dari proses perkara pidana yang ada di Lebak, wilayah hukum kita. Ini ada alat juga nih. Lagi dan kembali lagi terjadi. Meski telah ditindak polisi, namun sindikat pengoplos gas selalu ada terjadi. Jadi pada saat di lokasi penangkapan di tempat kejadian perkara, mereka sedang melakukan pengoplosan atau dalam bahasa hukumnya adalah penyuntikan gas dari 3 kg ke gas 12 kg dan ke 50 kg. Jadi intinya adalah mereka memindahkan gas subsidi kepada gas non subsidi. Ini adalah modus kejahatan yang sebenarnya sudah terjadi
jauh-jauh hari lama, tapi selalu berulang karena efek jerahnya sampai dengan saat ini belum mengena. Ngapain? Bu, sadar saya, Bu. Selain mengamankan tersangka di lokasi praktik suntik gas, polisi juga mengembangkan tersangka lainnya yang bersembunyi di rumah kos. Pada saat di tempat kejadian perkara, kita berhasil mengamankan 8 orang. Yang pertama adalah pemilik kegiatan, pemilik tempat sekaligus koordinator kegiatan. Kemudian ada operator gas dan ada juga operator penyuntikan gas. Yang mana masing-masing punya peran dalam kegiatan tersebut. Jaringan sindikat pengoplos gas subsidi yang berhasil dibongkar Polda Banten ini rupanya bukan kaleng-kaleng. Ini adalah kejahatan yang terorganisir. Adalah dilakukan oleh sekelompok orang yang bersifat nasional untuk mencari keuntungan. Maka di masing-masing tempat ada perannya masing-masing. Yang pertama adalah untuk mencari bahan baku. Ini ada di wilayah Jabodetabek, ada yang di Bogor, ada yang di Tangerang, dan ada yang di Banten. Kemudian ada yang bagian perannya adalah mengangkut barang sampai ke tujuan maupun ke tempat penjualan. Kemudian ada yang perannya adalah mengoplos gas. Ada lagi perannya adalah mendistribusikan gas tersebut kepada agen-agen atau pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar. Ini sedang kita dalami dan kita akan melakukan kerjasama dengan Pertamina maupun dengan BPH Migas sebagai pengawas dari hulu sampai dengan hilir. Rapih dan terorganisir merupakan cara sindikat ini bekerja hingga mampu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Untuk memindahkan gas subsidi ke 12 kg itu memerlukan 4 tabung gas LPG. Yang mana 4 tabung ini dibeli kurang lebih seharga 20.000 per tabung. Yang kemudian setelah dipindahkan ke 12 kg dijual seharga 180.000 sampai dengan 200.000 per tabung gas 12 kg. Dari hasil ini, rata-rata satu hari mereka mampu memindahkan 25.000 sampai dengan 35.000 tabung gas LPG 3 kg ke dalam gas 12 kg dan 50 kg. Nah, keuntungan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan kita mencapai angka 1,50 miliar per hari. Sindikat pengoplos gas subsidi skala besar berhasil diungkap di Treskrimsus Polda Banten. Lantas, siapa dalang di balik sindikat ini? Dan sejauh apa cengkraman gurita bisnis oplos gas sindikat ini? Berarti Bapak dibayarnya juga per minggu? Enggak, per hari. Per hari berarti di total berapa tuh? Kalau 15.000 berarti kali 2.500 saja itu. Berapa, Pak? Sekitar 40 ke 50 ya. 50 juta ya. Ini kan mereka sudah jaringan dan sudah lama ya. Jadi dia beli satu tabung satu-satu di kios yang dia beli kan dapat 10 tabung. Per hari berarti di total berapa tuh? Kalau 15.000 berarti kali 2.500 saja itu. Sekitar 40 ke 50 ya. Keuntungan yang didapatkan 1,50 miliar per hari. Kerugian negara kurang lebih 1,5 miliar per hari. Polda Banten melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kriminal Khusus telah menangkap dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka gas oplos. Berdasarkan hasil penyelidikan, sindikat ini diduga telah memiliki jaringan untuk mendapatkan tabung gas LPG subsidi. Ini sebenarnya, ini kan mereka sudah jaringan dan sudah lama ya. Dan mereka sudah punya akses juga bagaimana dia berkoordinasi. Saya yakin ini agen tidak tahu dengan adanya hal ini. Jadi dari hasil penyelidikan kita,
dari keterangan para tersangka dan keterangan saksi-saksi di lapangan, kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Di tempat yang berbeda. Jadi sindikat ini kenapa berpindah-pindah tempat? Karena manakala diendus oleh petugas, mereka berpindah tempat. Manakala resisten terhadap masyarakat, mereka juga berpindah tempat. Berbahaya dan sangat beresiko tinggi. Di hadapan polisi di lokasi kejadian, tersangka mengaku mengoplos gas hanya berbekal alat sederhana. Setiap hari ada kurang lebih 25.000 lalu lintas tabung 3 kilo yang berada di Karangtengah. Oke, alat yang digunakan Pak dalam prakteknya apa saja Pak? Baik, alat yang digunakan para pelaku, yang pertama dia menggunakan selang regulator. Itu cara pertama, para pelaku mengaitkan selang regulator dari 3 kg ke 12 kg maupun ke 50. Tejo, Khairuddin adalah 2 dari 8 tersangka yang memiliki peran penting dalam operasi ilegal gas oplos. Secara khusus, kami berkesempatan menggali lebih dalam tentang sepak terjang kedua tersangka ini. Pemirsa, sudah bersama dengan salah satu tersangka, tugasnya sebagai operator untuk penyuntikan gas dari tabung 3 kilo ke 12 kilo ataupun 50 kilo. Ini bersama dengan Heru. Heru, ini awal mula bergabung di praktek ilegal ini diajak orang atau tahu sendiri? Saya diajak oleh orang Pak. Inisial mandor saya bernama Faisal. Oke. Dan saya bekerja baru sebulan. Setelah itu saya diajak berpindah-pindah tempat. Ya, tugas saya diajarin untuk penyuntikan gas 3 kilo ke 12 kilo dengan alat bantu tongkat dan selang regulator. Oke. Nah itu kalau berapa menit prosesnya untuk yang ke 12 kilo, 50 kilo? Kalau yang ke 12 kilo itu 2 menit Pak. Dan yang ke 50 kilo itu kurang lebih kalau banyak sampai 2 jam. Saya perharinya itu 200.000 Pak. Sudah termasuk semuanya tuh? Iya Pak. 200.000 cash? Enggak Pak, saya digajinya seminggu Pak. Seminggu baru dibayar? Iya. Oke. Nah targetnya sehari bisa berapa ngisi tabung 12 sama 50 kilo? Biasanya itu 3 mobil truk Pak, yang saya tahu Pak. Itu ukuran berapa? Ukuran yang melonnya, mandor, ini gimana tanggung jawabnya ke saya dan untuk keluarga saya, apakah Anda mau seperti saya? Ya kalau emang mau seperti saya, tolonglah bantu. Soalnya Anda lagi di DPO. Selain Khairuddin, kami juga berkesempatan menggali lebih dalam sepak terjang Tejo yang berperan sebagai koordinator lapangan. Ini sudah bersama kami juga Pak Tejo. Dia tugasnya sebagai koordinator lapangan yang mengatur para pekerja lainnya. Pak Tejo, pada saat kejadian Bapak sudah datang atau belum itu Pak? Belum. Belum datang. Ya. Nah biasanya jam pada saat rutinitas Bapak datang jam berapa sampai jam berapa dan tugasnya ngapain aja Pak? Kalau saya jarang datang tempat. Cuman kemarin adalah kejadian saya datang tempat itu. Saya menyediakan tempat aja. Kalau gas itu urusan pemain, bukan saya. Nah, artinya kan untuk pemain itu memasukkan gas ke lokasi itu, dia komunikasinya dengan Bapak dong? Bukan dengan saya, dengan pemain masing-masing Pak. Pemain masing-masing kan punya ini. Enggak, Pak Tejo gini, misalnya ada nih gas 1 truk gas melon mau masuk ke lokasi itu. Dari para pemain masing-masing Pak, bukan dari saya. Nah, pemain itu siapa? Maksudnya dia itu dari agen atau orang yang ngambilin dari toko satu-satu? Nggak kenal. Oke. Ada berapa pemain Pak? Yang saya tahu cuma 4 pemain itu aja. Sungguh fantastis, tersangka Tejo yang hanya berperan sebagai penyedia tempat, rupanya memiliki penghasilan yang besar. Nah itu untuk keuntungannya 1 tabung bisa berapa tuh? Saya dari melon 2.500 saja. Keuntungan Bapak? 1 melon ya. Oke. Berarti Bapak dibayarnya juga per minggu? Enggak, per hari. Per hari berarti di total berapa tuh? Kalau 15.000 berarti kali 2.500 saja itu. Berapa Pak? Sekitar 40 ke 50 ya.
50 juta ya? Itu dalam per hari. Dan itu langsung dibayar cash, ditransfer ke rekening Bapak? Enggak, di cash. Cash? Ya. Lantas, dari mana tersangka Tejo mendapatkan penghasilan? Oke, yang bayar Bapak satu tabung 2.500 itu duitnya dari mana? Yang memberi siapa? Dari mandor pemain kan masing-masing pemain ada mandor ya. 8 tersangka pelaku kini mendekam di sel polisi dan akan dihadapkan di meja hijau atas perbuatannya. Hukuman penjara dan denda miliaran rupiah nantinya jadi ancaman hukuman atas perbuatan para pelaku. Terhadap dugaan tindak pidana ini, penyalahgunaan gas subsidi ini kita terapkan pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan melanjutkan pengembangan kasus ini dengan kita sidik masalah tindak pidana pencucian uangnya. Yang jelas ini ada penyandang dananya. Kemudian di lokasi tempat kejadian perkara ada pengakomodir para pemain gas. Jadi di lokasi itu bukan hanya satu, tetapi banyak pemain gas. Ini kan mereka sudah jaringan dan sudah lama ya. Jadi dia beli satu tabung satu-satu di kios yang dia beli kan dapat 10 tabung. Per hari berarti di total berapa tuh? Kalau 15.000 berarti kali 2.500 saja itu. Sekitar 40 ke 50 ya. Keuntungan yang didapatkan 1 miliar 50 juta per hari. Kerugian negara kurang lebih 1,5 miliar per hari. LPG atau Liquid Feed Petroleum Gas jenis 3 kg. Penggunaan LPG sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari masif digunakan masyarakat Indonesia sejak pemerintah memberlakukan konversi dari minyak tanah ke gas LPG di tahun 2007 silam. Namun, seiring berjalannya waktu, pemanfaatan LPG 3 kg yang mulanya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu justru menjadi celah sejumlah oknum curang untuk meraup cuan besar dengan mengoplos yang hingga kini masih saja terjadi. Ulah oknum nakal, jaringan penyalahgunaan tabung gas LPG akan terus diberantas untuk mengurangi dampak yang terjadi di masyarakat. Kami mencoba melakukan penyelidikan dan alhamdulillah telah berhasil mengungkap penyalahgunaan gas LPG kurang lebih 25.000 sampai 35.000 gas LPG melon disalahgunakan ataupun disuntikan kepada gas LPG 12 kilo dan 50 kg. Sebelum dilakukan operasi, dampaknya di masyarakat terjadi kelangkaan terhadap gas LPG 3 kilo yang merupakan haknya masyarakat miskin yang disubsidi oleh pemerintah. Saat ini sudah berlangsung normal. Kami menghimbau masyarakat untuk berperan aktif, melaporkan apabila ada penyalahgunaan ini dan untuk kami tindak lanjuti. Kemudian kami juga merasa terima kasih kepada stakeholder kami, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian Bank Indonesia yang sudah memantau pergerakan-pergerakan inflasi tersebut di daerah kami. Selain 8 orang tersangka, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kriminal Khusus Polda Banten juga masih memburu 15 orang lainnya sebagai daftar pencarian orang. Yang jelas ini ada penyandang dananya. Kemudian di lokasi tempat kejadian perkara ada pengakomodir para pemain gas. Jadi di lokasi itu bukan hanya satu, tetapi banyak pemain gas. Banyak pemain gas suntik yang diakomodir oleh satu orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dari situlah kemudian mereka mendistribusikan barang-barang tersebut ke wilayah-wilayah Jabodetabek. Sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan 8 orang tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Pengakomodir, pemilik tempat, dan para penyuntik gas. Sampai dengan saat ini pula kita sudah tetapkan kurang lebih 15 orang daftar pencarian orang. Dan akan saya kejar sampai manapun dia berada. Fenomena gas oplosan
yang berhasil diungkap pihak kepolisian Polda Banten seolah menjadi pertanyaan. Karena meski telah banyak diungkap, namun praktik gas oplosan masih terus terjadi. Permainan menyuntik gas bukanlah hal baru lagi di kalangan agen atau penyalur gas. Lantas, apakah lemahnya pengawasan distribusi gas menjadi dugaan adanya permainan oknum nakal itu? Sementara itu, pihak Pertamina sendiri mengaku pembelian gas LPG 3 kg subsidi telah diawasi ketat sejak Maret 2023 lalu. Jadi kami mendata semua pangkalan-pangkalan yang terdaftar di agen-agen kami, termasuk konsumen yang akan melakukan pengambilan di pangkalan. Itu kami data dengan program kami yang baru berjalan adalah program subsidi tepat, di mana para konsumen atau masyarakat yang melakukan pengambilan di pangkalan terdaftar dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu berdasarkan KTP. Melalui program baru ini, Pertamina mengaku telah mengawasi meski butuh waktu karena banyak hal yang perlu diawasi. Jadi berdasarkan data ini bisa kami lihat pengambilan dari masyarakat. Begitu ada pengambilan yang mencurigakan, katakan dengan satu KTP yang sama pengambilannya lebih dari mungkin 3 atau 5 tabung dalam satu hari, ini kan perlu kita cermati. Nah, untuk melakukan ini juga kami sudah melakukan pengawasan dan tentunya membutuhkan waktu untuk bisa memastikan bahwa pengambilan ini bukan untuk yang seharusnya, karena ada banyak sekali yang harus kita awasi kan. Berkaitan dengan barang bukti segel yang ditemukan dalam pengungkapan kasus pengoplosan gas oleh Polda Banten, pihak Pertamina menyebut bahwa segel itu bisa disimpulkan palsu. Kapsul yang asli itu adalah kapsul yang memiliki barcode, di mana barcode itu sendiri bisa menunjukkan identitas asal dari LPG tabung itu sendiri. Nah, tadi kami coba lakukan scan terhadap barcode yang ada di barang bukti, ternyata tidak menunjukkan data apapun. Jadi sementara bisa kami simpulkan bahwa kapsulnya sendiri adalah kapsul yang non original, non asli lah gitu. Praktik gas oplos secara nyata masih saja terjadi meski distribusi telah diawasi ketat, namun faktanya ulah oknum penyuntik gas masih ada. Lantas, apa yang menjadi penyebabnya? Tunggu saja karena polisi masih bekerja. Mulut.